Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan pada saya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini sesuai permohonan saya kemarin, Bapak, saya butuh waktu untuk menggali informasi dari Pak mengenai penugasan saya pada di literasi kontekstual mengenai proses pengambilan keputusan kebajikan yang ada di sekolah kita, Bapak. Bisa Bapak ya? Insyaallah. Ya, baik Bapak. Kurang lebih kita tidak lama Bapak, sekitar 12 menit lah. Untuk pertanyaan langsung Bapak, untuk yang pertama, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak alami selama Bapak menjabat di sekolah ini? Tolong Bapak Ibu guru masuk ke kita masing-masing. Insyaallah apa yang kita lakukan terhadap kasus-kasus yang ada pada anak. Sebenarnya ketika anak usia sekarang itu sebenarnya bukan kita terjemahkan kasus, tapi itu adalah suatu proses anak melaksanakan perubahan dari usia anak kepada usia remaja. Namun memang kita sebagai lembaga pendidikan, kita mau tidak mau, karena memang kita diberikan tugas amanah untuk memberikan penjelasan kepada anak. Memang terkadang ada hal-hal kita sebagai seorang guru, terutama saya sebagai seorang kepala sekolah, ketika ada permasalahan yang memang kita untuk mengambil kebijakan itu terkadang harus berpikir panjang, karena memang butuh saling mengambil kebijakan itu dengan tenaga-tenaga guru yang lain, karena guru adalah suatu kegiatan yang mulia diguguh dan ditiru. Segala aktivitas kita diguguh dan ditiru. Namun ketika kita mengambil suatu permasalahan ini jelas-jelas sudah terjadi suatu yang tidak sesuai dengan norma pendidikan. Tetapi norma ini ada yang menghendaki kita untuk tidak melakukan keputusan itu secara frontal. Artinya kita harus mencari masalah-masalahnya apa dan bagaimana kita menyelesaikan. Pada hakikatnya kita seorang guru harus meletakkan permasalahan itu pada permasalahan awal dulu. Kita ambil apa betul masalahnya. Misal masalah terhadap anak yang sudah berulang-ulang kali tidak masuk ke sekolah. Sementara anak ini kalau kita putuskan dia kita berhentikan, kita tidak mungkin mengambil begitu cepat keputusan itu. Kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang kepala sekolah harus memanggil, minta masukan dari guru-guru yang lain, bagaimana dari kesiswaan, dari wali kelas, dan dari guru yang mengajar. Kita ambil apa yang tepat kebijakan ini. Dan yang kedua, kita memanggil juga orang tua. Bagaimana menyelesaikan kenapa anak ini tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Bagaimana kita menyelesaikan? Setelah dari orang tua, dapat kita informasi dari orang tua, dapat informasi dari guru, baru kita mengambil kebijakan itu. Seperti misal ada hal-hal contoh yang terjadi pada sekolah kita yang pada minggu sebelumnya. Ada anak yang sudah berulang kali tidak masuk sekolah, tetapi orang tuanya setelah meminta kepada kita jangan diberhentikan. Memang kita paham, kita seorang guru, kita tahu peraturan dan kita tahu betul memang tugas kita tugas mulia. Yang langkah awal kita lakukan adalah kita buat
saling memahami. Dia paham betul orang tuanya, jangan sampai nanti hanya kepentingan dia yang kita ikuti, tetapi dia tidak mengikuti kepentingan dari sekolah itu. Setelah kita lakukan musyawarah seperti itu, yang seperti yang hal kemarin kita lakukan, akhirnya alhamdulillah kita ambil kebijakan bahwa anak terus sekolah, tapi orang tuanya kita minta terus pengawasannya terhadap anak ini, pengawasannya melekat. Karena waktu kita mengajar itu hanya mulai dari jam 7.30 sampai pulang kita jam 1. Setelah itu kita tidak begitu banyak lagi campur tentang proses perkembangan anak itu. Gitu. Begitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak, jawabannya bagus sekali Pak ya. Intinya dalam mengambil bentuk kebijakan dalam proses di sekolah, Bapak melibatkan semua elemen ya di situ ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada bentuk kasus yang dimana di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Iya, ini pertanyaan berat. Iya. Ketika kita ada dua kepentingan yang harus kita ambil, kita tidak mungkin mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan. Karena kedua permasalahan ini, seperti misalnya kepada anak-anak yang proses perkembangan anak sekarang bisa jadi dia melamun di sekolah. Ketika kita ajak ngobrol oleh kawannya yang lain, dia tidak merespon dengan positif. Terus kita guru BK kita tanyakan, minta kenapa mereka sampai anak seperti itu. Kita kunjungi anak tersebut, bagaimana caranya, kenapa dia seperti itu. Kita kunjungi, setelah kita lakukan kunjungan ke rumah, baru kita dapat mengambil kebijakan. Seperti misalnya ada anak yang broken home, dia bagus, sebenarnya dia benar semua, dari sekolah punya peraturan, tapi dia di rumah terjadi memang dia untuk bagaimana mengungkapkan kebenaran pribadi. Cara yang tepat memberikan nasihat kepada dia, karena memang kita ini watawasau bil haq watawasau bis shalih. Kita menjelaskan bagaimana tanggung jawab anak terhadap dirinya, karena nantinya perkembangan anak itu dia akan menikmati yang selanjutnya. Ketika kita berikan arahan kepada anak, ketika anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan, dia akan menyadari dengan apa kesalahan dia. Karena kita orang tua, guru, watawasau bil haq itu adalah langkah awal kita. Kita jangan memvonis anak bahwa anak satu ini nakal. Seharusnya kita introspeksi diri, kita terus belajar bagaimana memberikan teguran dan pendidikan kepada anak. Semoga kita selalu, karena memang kita bukan makhluk yang sempurna. Iya, apa tulisan Alisian. Setiap manusia punya khilaf dan kesalahan. Tapi dengan khilaf bukan kita harus untuk selalu hilaf, bukan. Tapi balik kita harus mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian. Berarti melakukan pendekatan Pak ya. Tidak boleh menjudgment dulu ya. Baik Pak, untuk kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya itu. Oh iya. Lebih pendalaman Pak. Iya, kita pendalaman. Memang di prosedur kita panjang. Ya, seperti yang kita lakukan pada ketika kita baru masuk sekolah. Terjadi anak-anak yang menurut kita tidak baik, menurut analisa kita tidak baik,
tetapi orang tuanya mengatakan hal itu lumrah. Tapi menurut kita dari guru, hal yang dilakukan anak sudah tidak sesuai. Tapi kalau kita lakukan misalnya kegiatan, kita berhentikan anak ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan juga kita juga tidak memanggil orang tua juga tidak mungkin. Kita memberikan penjelasan, kita berikan penjelasan kepada orang tua tadi, seperti yang kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu kita lakukan, kita panggil orang tuanya, kita ambil apa permasalahan anak ini. Contoh yang kemarin itu hal-hal yang tidak sesuai misalnya yang terjadi pada anak pada usia itu. Tapi apakah kita harus mengambil kebijakan harus kita keluarkan? Tidak. Bahkan saya berulang kali saya sampaikan kepada guru-guru, inilah tugas yang mulia kita, bagaimana meluruskan yang bengkok ini. Andai kita bisa meluruskan yang bengkok ini adalah kebaikan yang untuk kita. Kenapa? Guru adalah suri tauladan bagi anak. Kita menyelesaikan permasalahan dengan hati, bukan dengan emosi. Ketika kita selesaikan dengan hati, kita hanya ngobrol. Emang perilaku anak jangan kita salahkan 100% perilaku anak, tapi pengawasan orang tua juga harus maksimal. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita juga harus rajin memberikan nasihat kepada anak. Kita tahu anak kesini, setiap dia keluar dari sekolah, keluar dari rumah untuk kesini belajar, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Anak yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dia dalam keadaan fi sabilillah. Artinya kita sebagai seorang guru punya kemuliaan. Kita mengambil anak sekarang, kita sama-sama fi sabilillah, orang yang selalu berjuang mengharapkan keridhaan dari Allah. Jalan keluarnya adalah kita selesaikan permasalahan dengan hati, kita panggil, kita buatkan hitam di atas putih, untuk supaya bukan kita untuk menjustifikasi orang tua dan anak, bukan. Karena kita lembaga pendidikan, kita ada catatan-catatan ketika mereka mau nanti sejauh mana apa yang kita selesaikan. Kita ada permasalahan kita kita inventaris permasalahan apa yang harus kita lakukan. Dan sudah berulang kali kita lakukan. Alhamdulillah, anak dengan guru yang tidak bosan-bosan menegur dengan hati pada anak, akhirnya sekarang anak yang dulunya perilakunya nakal, alhamdulillah sekarang mulai berkurang. Kita lakukan. Baik Pak, sekali Pak langkah-langkahnya. Kemudian menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang dimana dilema etika itu benar lawan benar, Bapak ya? Bagaimana? Iya. Memang ketika kasus benar ini memang karena susah kita mengambil keputusan. Terkadang memang keputusan saya teringat suatu cerita yang sering kita baca. Kita seorang guru, setiap hari kita mengajar di kelas, dan setiap hari anak itu terlambat. Kita sudah memberikan teguran kepada anak, besok pagi jangan lagi terlambat. Dan ternyata anak ini juga besok paginya terlambat. Sampai 1 minggu betul anak ini tetap terlambat. Ternyata apa? Anak tidak bisa berbuat banyak, tidak mau dia terlambat. Karena kenapa? Satu-satunya orang yang bisa membantu orang tuanya di kebun itu dia. Karena orang tuanya tidak bisa mengambil air dari kebun ke rumah.
Dan itu dikerjakan pada waktu yang memang sudah waktu anak sekolah. Apa yang kita inginkan? Cerita yang semacam ini yang kita lakukan apa? Kita sekolah harus mengapresiasi ketika hal-hal anak-anak seperti itu. Artinya kenakalan dia bukan karena memang kesengajaan dia untuk terjadinya perbuatan yang tidak sesuai, terlambat, tapi karena ada faktor lain yang menyebabkan dia untuk terlambat yang dia tidak mungkin bisa menghindari itu. Kita sebagai lembaga memberikan motivasi kepada anak ini. Kita dukung anak ini. Kita dukung anak ini supaya apa yang dia lakukan seperti itu tetap dilakukan. Hanya tinggal nanti kita mencatat solusinya itu. Kita mencatat materi apa yang anak ini tertinggal. Materi apa yang anak ini tertinggal nanti diberikan kepada dia secara personal. Ini yang harus kamu pelajari ulang lagi. Nanti ketika di rumah kamu pelajari yang tinggal tadi. Apa caranya? Besok pagi oleh guru ditanyakan materi yang tinggal itu bagaimana? Apakah dipelajarinya atau tidak? Tapi yang kita lakukan pada akhir-akhir ini, alhamdulillah anak ini ternyata mempelajari yang ketinggalan itu. Nah, kita tetap kita lakukan, kita terus nasihati dia. Kalau bisa lebih cepat, pekerjaannya dipercepatkan. Artinya lakukan yang kewajiban dulu, 1 atau 2, setelah itu kejar masuk ke sekolah, jangan sampai terlambat terus menerus. Itu terima kasih. Baik Bapak, berarti mengakomodasi ya Pak. Anak juga nggak merasa dirugikan, kemudian sekolah juga memberikan solusi Pak untuk kebaikan anak tersebut. Baik Bapak, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Menurut Bapak seperti apa tantangannya dalam mengambil keputusan? Banyak tantangan. Banyak tantangan, apalagi setiap daerah berbeda-beda. Daerah Kabupaten Oki itu rasnya berbeda-beda. Apalagi kita di kecamatan kita sekarang ini ada semacam perbedaan suku dan ras. Ada yang sukunya suku Pegagan, suku Pegagan beda dengan suku Oki asli. Orang Pegagan agak lumayan keras sedikit, dia tegas. Artinya ketika kita mengambil kebijakan, kita jangan sampai orang yang keras kita ikut keras. Dipancing Pak. Artinya kita terpancing dengan temperamental mereka. Kita terus kita selesaikan masalah. Kalau mereka keras, kita keras. Artinya kita tidak bisa membedakan antara wali murid dan kita. Kita guru kan punya ilmu yang kita sudah belajar dengan ilmu jiwaan, ilmu jiwa pendidikan, dan ilmu jiwa keagamaan kita sudah belajar. Ketika kita dapatkan yang seperti itu, kita ajak dia ngobrol, kita ajak ngobrolnya jangan sampai serius. Ketika orang seperti ini, kita serius ngobrolnya, karena orang yang temperamental yang sudah membawa emosi dari rumah, kita ajak dengan yang serius, mereka akan tambah tinggi lagi. Tapi kalau kita ajak guyon dengan hal-hal yang mungkin menurunkan emosi dia, insya Allah dia akan mengikuti kemauan kita. Bukan kita yang mengikuti kemauan dia, tapi pada akhirnya dia mengikuti kemauan kita. Contoh yang ada, tapi memang di sekolah misalnya terjadi anak perkelahian. Ketika terjadi perkelahian, mungkin anak dari orang tua ini, mungkin anaknya yang cedera. Tapi ketika kita jawab, anak kamu memang salah, anak kamu memang selama ini nakal, kertasnya ini yang nakalnya ini. Apa? Tapi apa? Pak, inilah namanya anak. Mungkin kita dulu seperti ini juga Pak. Kalau dulunya kita seperti ini, mungkin
Kalaupun mungkin kita tidak seperti ini Pak, mungkin anak ini memberikan contoh yang lain agar kita dituntut untuk lebih sabar untuk menyelesaikan masalah. Kita ketika kita bil marhamah dengan kasih sayang kita menyelesaikan masalah, insya Allah sekeras apapun, seberat apapun masalah, insya Allah mudah-mudahan akan terselesaikan dengan secara baik. Mereka menerima, kita puas dengan apa yang kita buat. Oh betul. Berarti lebih memahami Pak, ya, memahami Iya. karakteristik kita Karakteristik Iya. kedaerahan. Iya, lebih latar belakang kita. Iya. Pak. Jadi kita dari situ kita bisa mengambil nanti bagaimana mencari jalan keluarnya. Kemudian Bapak untuk pertanyaan berikutnya masih ada 3 Bapak. Masih ada 3 ya? Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelolanya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya. Untuk kasus-kasus semacam ini memang ada yang diselesaikan di tempat, Iya. tapi hanya untuk berenam. Iya. Kalau kita tidak kita selesaikan di tempat, itu akan ada buntutnya ketika itu. Iya. Tapi kita harus kita selesaikan di tempat dulu, kita pasti kita ingatkan jangan sampai terjadi lagi. Nah, setelah itu ada penyelesaian di tempat, baru kita tarik permasalahannya, kita ajak guru BK berkomunikasi ketika apa-apa yang harus kita selesaikan. Dan dengan adanya nantinya saran dari guru bimbingan konseling, mereka pasti ada strategi lagi yang harus mereka ambil ketika anak seperti ini. Yang kasus-kasus seperti ini, misalnya anak yang berkelahi ketika itu, kalau tidak kita ambil keputusan ketika itu, berkelahi dia akan berlanjut. Iya. Tapi ketika kita ambil keputusan ketika itu, apabila anak kamu melakukan lagi hari ini, maka besok kita panggil orang tuanya. Bisa jadi dia mulai takut. Lebih ke konsekuensinya. Konsekuensinya. Iya. Nah, itu aja dulu yang kita lakukan. Iya. Kita potong dulu. Kan masalahnya belum selesai. Iya. Kita cuma mengharapkan jangan sampai terjadi dulu untuk selanjutnya. Permasalahannya kita selesaikan nanti di sekolah. Kita tarik permasalahannya apa-apa, kita ambil, kita tanyakan kenapa permasalahan ini terjadi. Misalnya ini, kita tidak boleh juga menerima hanya satu pendapat dari kelompok ini, tapi kita tidak menanyakan dari kelompok yang sebelah. Harus kedua-duanya kita temukan, dan dari kedua kelompok ini baru kita ambil keputusan dengan prosedural yang telah ditentukan oleh sekolah. Oke, berarti ini tergantung konteksnya, Pak, ya. Konteksnya dan situasinya. Ya. Dan cuma yang Bapak sampaikan tadi ada asas keadilan ya dalam menangani kasus tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Alhamdulillah, terima kasih. Sekolah kita kan kita punya komite, punya komite yang alhamdulillah beliau seorang ustadz di sini, mereka sangat berpengaruh. Ketika ada hal-hal kita minta beliau untuk membantu, baik membantu pemikiran dan juga membantu menenangkan kelompok yang bertikai. Ketika beliau ketua komite memberikan nasihat juga kepada hal-hal yang pernah terjadi di kita, alhamdulillah ketika kita mengajak komite untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan sudah berulang kali ketika komite kita ajak, alhamdulillah masalah kelar, dan juga wali murid berterima kasih. Bahkan kita untuk anak yang misalnya kita juga berpikir bagaimana mengambil kebijakan ketika itu, kita juga dengan guru-guru sudah banyak pendapat
dan ketika kita ajak ketua komite, ternyata pendapat itu dikuatkan lagi oleh ketua komite. Nah, karena ketua komite kita adalah orang yang berpengaruh di tempat itu, dan apalagi dengan keputusan yang dia ambil bersama kita guru, dan keputusan itu langsung diterima oleh wali murid dan juga oleh masyarakat. Jadi itu artinya kita bekerja sebagai sekolah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminta kepada komite untuk selalu membackup kegiatan-kegiatan kita. Baik Pak, itu berarti di sini peran komite sekolah selaku ini Pak ya, pemangku jabatan dari pihak luar Pak ya. Iya. Tentunya juga Bapak pasti melibatkan faktor internal di dalam ya, termasuk guru, kemudian guru BK, kesiswaan dan sebagainya. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir ini Bapak. Terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Pengalaman yang kita ambil dari hal yang semacam ini adalah suatu hal yang sangat-sangat memang berharga bagi kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam permasalahan friend the best teacher. Artinya pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kita mengambil permasalahan-permasalahan. Terkadang kita guru, karena guru juga manusia, dengan adanya komunikasi dengan yang lain, awalnya kita mungkin pemikiran kita pribadi, kita satu orang, hanya satu orang, kita sudah terkadang ketika kita menyelesaikan masalah menurut kita benar, tetapi belum tentu menurut orang lain benar. Nah, musyawarah itu adalah, saya sudah pengalaman betul, ketika musyawarah itulah mengambil kebijakan. Kalau kita bermusyawarah, bersatu kita teguh, dan bercerai kita untuk muasyarah bil ma'ruf. Kita bermusyawarah karena guru dan sivitas akademik sekolah itu adalah mitra kita untuk saling menasehati, saling memberikan penguatan. Dan ketika kita, kesalahan itu jarang terjadi apabila kita bermusyawarah, karena musyawarah itu adalah sesuatu yang sudah memang dititipkan oleh Allah kepada kita. Segala sesuatu ketika kita mengambil kebijakan, dahulukan musyawarah. Ketika itu sudah kita ambil musyawarah, ketika terjadi sesuatu yang tidak puas, tetapi itulah memang sudah takdir dari suatu kebijakan itu. Kita jangan menyesali dengan keputusan yang kita ambil ketika itu sudah kita musyawarahkan. Karena ketika sesudah keputusannya final, insya Allah itu akan ada jalan keluar, dan insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Bagus sekali ya di sini Bapak Kandung Kusuma bahwa segala sesuatu pengambilan keputusan khususnya di etika Bapak menggunakan pedoman daripada musyawarah mufakat Pak. Begitu Bapak, serangkaian pertanyaan sudah saya sampaikan ke Bapak ya. Dari ada 8 pertanyaan Pak. Mudah-mudahan hal ini nanti menjadi referensi saya Bapak untuk pelajaran saya. Terima kasih Bapak kesempatannya, kemudian jawaban yang diberikan, mudah-mudahan saya akan memberikan sumbangsi juga untuk pengembangan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih, saya ucapkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Amin Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menemui Bapak. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa tujuan saya di sini pertama untuk silaturahim, kedua untuk melaksanakan tugas Pak dari saya selaku guru penggerak Pak. Di sini ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana di sini tugas saya adalah menggali 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah Bapak yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk permasalahan atau kasus-kasus di sekolah yang mendasarkan dengan asas kebajikan. Iya. Bisa Bapak ya? Bisa. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik Bapak, di sini ada 8 pertanyaan Bapak. Ya. Nanti Bapak bisa menyampaikan kurang lebih, mungkin bisa menyampaikan 15 sampai 20 menit atau lebih dikit, tidak apa-apa Pak. Baik Bapak, terima kasih. Saya mulai Bapak ya. Ya. Pertama begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gimana menurut pandangan Bapak? Dalam mengidentifikasi dilema etika, saya melihat ya, dalam kasus dilema etika ini yang terjadi di SMP Negeri Pajijali, khususnya warga sekolah, saya harus benar-benar bijak dalam memutuskan masalah yang terkait dengan dilema etika ini. Saya harus memperhatikan permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain dan mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya, terima kasih. Ya, berarti di sini tidak gegabah Bapak ya. Iya, ya. Semuanya harus perlu dibuka. pertimbangan Bapak ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk kemudian pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak? Dalam mengambil keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran untuk semua pihak, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan aman. Sekali Bapak ya presentasinya. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama, saya melihat kedua permasalahan tersebut, terus menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan itu dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah tersebut. Bagus sekali Bapak. Berarti ini lebih ditelusuri Pak ya? Iya. Lebih dianalisa terlebih dahulu Bapak ya, untuk permasalahannya. Baru Putuskan ya. diputuskan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang poin ketiga tadi, ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan saya tetap berpihak kepada siswa untuk menciptakan rasa aman, nyaman pada peserta didik di SMP Negeri Pajijali. Seperti ini Pak ya, tujuan pembelajaran yang kurikulum merdeka, bahwa orientasi pembelajaran itu untuk siswa Pak. Untuk siswa. Iya, bagus sekali Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak, yang kelima Bapak ya. Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan karena sekolah kita berkaitan dengan peserta didik, masyarakat sebagai wali murid. Jadi
ini juga berhubungan individu pihak sekolah dengan kelompok masyarakat. Jadi keputusan yang baik menurut saya belum tentu baik bagi masyarakat. Itu yang menjadi tantangan. Sudah itu keputusan yang adil bagi saya belum tentu adil bagi yang menerima keputusan, yakni warga sekolah. Berarti ini harus memandang dua sisi Bapak. Dua sisi, ya. Tidak boleh sepihak dari Bapak. Benar. Bagus sekali Bapak. Baik, untuk pertanyaan ke-6 Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian dilema etika ini, untuk mengambil keputusan saya tidak membuat jadwal. Ya. Jadi saya pelajari dulu kasusnya seperti apa. Apabila dapat diselesaikan saat itu juga, maka saya langsung selesaikan supaya masalahnya tidak berkembang. Berarti ada aksi dulu Pak Ya, untuk mencegah itu masalah itu biar nggak berkembang lagi. Iya, secepat mungkin kita selesaikan saat itu juga tidak terjadwal. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal penyelesaian masalah dilema etika, khususnya di sekolah kita, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah, wakil-wakil di sekolah atau guru senior untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Dan saya tetap ya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah. Berarti di sini perlunya kolaborasi. Kolaborasi. Walaupun Bapak pemimpin di sini, tapi untuk memutuskan tidak bisa sendiri. Tidak bisa Berarti sendiri. perlunya adanya masukan, ada musyawarah seperti itu. Benar. Terima kasih. Baik Pak. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang telah saya sampaikan tadi ya, dalam mengambil keputusan saya tidak langsung saya putuskan, harus ada beberapa pertimbangan sehingga kita tidak menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Keputusan tersebut harus berdampak positif terhadap siswa, warga sekolah, masyarakat sekitar, sehingga akan terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman bagi warga sekolah. Subhanallah, terima kasih. Bagus sekali Pak ya. Artinya Bapak memerlukan perenungan yang mendalam ya. Iya. Harus mendapat masukan, pertimbangan, dan apakah nanti yang diputuskan itu dampaknya bagaimana, Bapak Iya. sudah perhitungkan jauh. Benar. Terima kasih Bapak. Ini sudah 8 pertanyaan yang saya sampaikan. Iya. Terjawab dengan bagus sekali Bapak. Iya. Alhamdulillah. Saya ucapkan Pak atas semuanya partisipasinya. Mudah-mudahan jawaban masukan dari Bapak nanti memberikan sumbangsih buat saya sebagai bahan referensi Pak, jika suatu saat nanti saya juga menjadi seorang pemimpin Bapak. Jadi saya bisa berbagi pengalaman dengan Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.